Shalom. Jadikan lidah sebagai pena juru tulis yang mahir. Kalau saya mendengar tentang pena atau juru tulis, saya mengingat tulisan-tulisan atau karya tulis, karya sastra yang dituliskan oleh beberapa orang yang menjadi sesuatu yang klasik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang mengagumkan. Karena mereka begitu ahli dalam menulis, sehingga itu tulisan mereka itu bisa membangkitkan semangat. Penulis-penulis yang hebat bisa membuat kita membaca berjam-jam. Ya, saya termasuk orang yang cukup suka membaca karya-karya sastra dari Asia, Eropa, Amerika. Kalau penulisnya itu seorang yang hebat nulisnya, kadang-kadang membaca itu bisa berjam-jam. Bisa setengah hari, terus baca. Besoknya baca lagi, sampai selesai. Membaca itu tidak pernah cuma sepotong, harus sampai selesai. Dan hebatnya, ketika karya itu dibaca kembali, mungkin tahun depan, mungkin beberapa tahun kemudian, dibaca kembali, itu menjadi sesuatu yang tidak membosankan. Itu suatu karya tulis yang hebat, ketika seorang penulis itu bisa mahir menuliskannya, membawakan suatu cerita. Dan yang penulis yang hebat itu bisa memberikan satu dampak pemikiran, satu dampak motivasi kepada pembacanya. Dan sifatnya itu bisa menjadi satu semacam legacy atau warisan. Bisa membuat diwariskan. Itu seorang penulis yang hebat. Allah kita itu seorang penulis yang hebat. Dia menuliskan kitab-kitab dalam Alkitab yang tidak pernah lekang oleh waktu. Di setiap zaman, di setiap waktu. Firman ini menjadi hidup. Tidak pernah dengan kata-kata yang sama, tidak pernah mati. Nah, di orang Israel, saya baca, kalau mereka itu mempunyai dua perayaan, khususnya orang Yahudi maksudnya, yang selalu dilakukan setiap tahun, yang disebut dengan, yang pertama itu Festival Purim. Festival Purim ini, saat mereka melakukannya, mereka akan membaca satu kitab. Namanya Kitab Ester. Mereka akan mengingat kembali apa yang terjadi di Kitab Ester terhadap umat Tuhan di situ. Di situ ada satu ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Kita mengingat waktu zaman Ester ditulis, umat Israel hendak dilenyapkan, umat Yahudi hendak dilenyapkan. Dan di situ dituliskan bagaimana Tuhan bekerja. Di situ Tuhan melakukan sesuatu untuk umatnya. Tuhan melepaskan mereka dari malapetaka. Dari musuh mereka, dari Amalek. Bahkan musuh mereka dihancurkan. Menjadi satu kemenangan dan mereka merayakannya. Disebutkan Festival Purim. Tapi ada satu kitab lagi yang mereka selalu bacakan. Yaitu Kitab Kidung Agung. Dan mereka membacakannya setiap Passover atau Paskah, kita gereja merayakan Paskah. Nah, setiap Paskah mereka tuh akan bacakan Kitab Kidung Agung. Apa sih Kitab Kidung Agung? Kitab Agung itu mengisi tentang keintiman umat Tuhan dengan Tuhan. Bagaimana seorang, dikatakan misalnya di situ ada seorang wanita yang begitu menggebu-gebu, yang begitu bersemangat untuk menemui kekasihnya, meskipun rintangan begitu banyak. Waktu malam, waktu yang berbahaya untuk seorang perempuan, wanita keluar, tapi dia rela berkorban untuk mencari seorang kekasihnya di sana. Ada suatu luapan kasih. Waktu saya sekolah, waktu SMP, teman saya pernah bilang, kamu tahu nggak di Alkitab katanya ada satu kitab yang kotor yang isinya. Saya bilang, kotor, maksudnya gimana? Ya itu kata-katanya nggak benar katanya. Coba kamu baca Kidung Agung. Waktu itu saya sempat terpengaruh, saya bilang, oh iya ya, kok kata-katanya seperti ini ya? Karena tidak mengerti untuk apa kitab ini ditulis. Tapi kitab ini menuliskan tentang kasih Tuhan. Tentang kasih seorang pasangan, kasih Tuhan dengan umatnya. Nah itu selalu dibacakan oleh orang Yahudi. Untuk mengingat bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dua kitab ini selalu dibaca kembali oleh mereka. Itu menjadi satu kebiasaan. Satu warisan. Generasi demi generasi. Satu gaya hidup untuk mengagungkan Tuhan. Nah itu yang mereka lakukan. Ketika Tuhan sebagai
Juru yang mahir membuat kita selalu mengingat apa karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga di pesan minggu ini mengatakan, jadikan lidah kita, ibu bapak, lidah saya sebagai pena yang akan menuliskan kata-kata yang indah sebagai sesuatu yang mulia untuk Tuhan, seperti seorang juru tulis yang mahir. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan dua hal. Yang pertama itu jadikan lidah kita sebagai pena persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, jadikan lidah kita sebagai pena kemuliaan Tuhan. Nah, yang bagian pertama ini menyangkut tentang apa yang terjadi terhadap umat Israel di masa lalu atau di PL. Kita akan lihat. Dan yang kedua ini nanti kita akan menyangkut apa yang Tuhan tuliskan di Perjanjian Baru, di masa gereja dan di masa kini. Yang pertama, Mazmur 45 ayat 2. Di situ dikatakan, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Ada satu luapan, ada suatu keinginan yang tidak bisa ditahan untuk mengatakan suatu kata-kata yang indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Nah, ini dasarnya, renungkan. Ada sesuatu yang dituliskan, ada sesuatu yang dipersembahkan. Jadi pertama, jadikan lidah kita sebagai pena persembahan kepada Tuhan. Ada sesuatu yang dipersembahkan. Lewat apa? Lewat lidah kita. Lewat perkataan kita. Lewat tulisan kita. Mari kita lihat. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia, oleh Kristus, senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini menarik ketika saya renungkan dan saya mencari firman ini. Ternyata dalam terjemahan lain, misalnya seperti NIV itu menuliskan, biarlah kita melalui Yesus terus menerus, continue, berulang-ulang, mempersembahkan kepada Tuhan suatu persembahan pujian. Jadi terjemahan lainnya bicara seperti itu. Ada suatu persembahan pujian, a sacrifice of praise. Yang menarik, ternyata sacrifice of praise ini, suatu persembahan pujian ini, mungkin kita sudah terbiasa dengan kehidupan bergereja, itu dilakukan setiap ibadah di minggu atau di doa pagi, ada praise, ada worship, istilahnya begitu ya. Itu akan dinyanyikan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan umat Tuhan di masa lalu? Apakah mereka juga mempersembahkan pujian ini? Atau hanya sekarang saja? Ternyata di PL ini dicatat bahwa umat Tuhan ketika datang mempersembahkan suatu ucapan syukur, suatu ucapan pujian, mereka akan membawa korban berupa domba, atau kambing, dan yang lainnya, sebagai ucapan terima kasih. Nah, yang menarik di sini ada satu artikel yang menulis suatu adat atau kebiasaan orang Yahudi. Dia mencatat bahwa suatu persembahan ini itu bukan ditekankan dalam bentuk persembahan kambing atau dombanya. Tetapi yang ditekankan adalah ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan tujuan untuk berterima kasih. Dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dengan tujuan untuk memuji Tuhan. Jadi di sini seperti yang Bapak Gembala katakan kemarin, ada hubungan dengan hati. Nah, saya akan bacakan pesan Tuhannya. Pesan Tuhan mengatakan bahwa apa ungkapan yang selama ini keluar dari mulut kita hari-hari ini, suatu yang negatif kah? Penuh dengan keluh kesah, kekecewaan, kesedihan, kelelahan, apakah itu yang kita sampaikan hari-hari ini dalam kehidupan kita? Ada satu quotes yang mengatakan atau satu pepatah yang mengatakan seorang pecundang itu tidak akan pernah kehabisan satu kata keluhan. Jadi apa yang diucapkan itu selalu keluhan, ketidakpuasan, komplain kepada Tuhan.
Dan komplain ini menunjukkan satu apa yang ada dalam hati kita, ketidakpuasan, pemberontakan. Bapak Gembala sudah jelaskan kemarin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita mungkin tidak sadar, apa yang kita sampaikan, itu keluar dari hati. Ketika hati pedih, hati pahit, yang keluar kata-kata pahit. Hati kecewa, yang keluar keluhan-keluhan. Apakah seperti itu? Yang kedua, atau adem-adem saja, biasa-biasa saja. Tidak ada bedanya. Dingin. Atau ini yang Tuhan inginkan, pesan ini yang tekankan. Ada satu kekaguman, ada satu luapan pujian, ada satu keinginan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini yang umat Israel lakukan di Perjanjian Lama ketika mereka ingin menyatakan suatu ucapan terima kasih, ucapan praise kepada Tuhan, mereka akan mempersembahkan yang disebut dengan persembahan pujian. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sacrifice of thanksgiving, ucapan terima kasih, persembahan terima kasih, sacrifice of praise. Dan IF mengatakan sacrifice of praise, satu persembahan pujian. Jadi pujian atau persembahan pujian ini atau persembahan ucapan terima kasih ini, yang ditekankan adalah hati yang mau meluapkan keinginan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi bukan persembahan dalam bentuk bendanya, tetapi apa yang mereka ingin sampaikan pada Tuhan sebagai bentuk pernyataan kasih kepada Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas perlindungan Tuhan. Dan mereka mempersembahkan apa yang disebut dengan sacrifice of thanksgiving atau sacrifice of praise. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Kita lihat, apakah kita harus jadikan diri kita sebagai pena persembahan pada Tuhan? Matius pasal 26 ayat 30. Ada satu kebiasaan yang ini menjadi suatu warisan atau legacy di mana kita sebagai umat Tuhan harus mengikuti teladan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Yesus lakukan. Jadi katakan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ada satu kebiasaan, suatu teladan yang Tuhan Yesus selalu lakukan. Yaitu apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ini bukan dilakukan satu kali, bukan dilakukan dua kali, tapi setiap hari. Yesus melakukan satu pujian. Pujian pengagungan. Di Komsel kemarin saya sempat memberikan juga pandangan saya. Suatu ucapan pujian, satu ucapan pengagungan untuk Tuhan, seharusnya itu yang harus kita ucapkan kepada orang lain. Ini beda dengan apa yang disebut dengan motivator atau motivasi. Kalau seorang misalnya mengalami satu kesulitan, tekanan dalam hidup, kita berikan kata-kata penghiburan, kata-kata semangat, misalnya dia sedang sakit, lalu kita nasihati, ibu jangan khawatir. Nah ini bedakan, kalau saya katakan, ibu pasti bisa melaluinya. Tapi kalau saya katakan, bersama Tuhan, ibu bisa melakukannya. Apakah itu beda? Bapak, ibu bisa bedakan. Tuhan akan membuka jalan untuk ibu. Tuhan akan memberikan kesembuhan untuk ibu. Ada dua perbedaan di sini. Yang satu, itu namanya motivator. Motivator membangkitkan semangat dalam diri seseorang. Kamu pasti bisa. Ibu Bapak boleh dengarkan. Semua motivator mengatakan, kamu pasti bisa. Yang bisa siapa? Kamu, Anda. Tetapi, Tuhan Yesus mengajarkan Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan yang beserta kita. Kita mengajarkan Tuhan menyembuhkan. Tuhan yang akan menyembuhkan. Alkitab mengajarkan Tuhan bersama dengan kita. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Artinya apa? Saya dengan Tuhan akan melakukan hal itu. Satu yang sebenarnya jauh berbeda. Yang satu fokusnya kepada manusia, kekuatan manusia. Yang satu fokusnya pada Tuhan. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi fokus itu adalah untuk Tuhan. Suatu ucapan-ucapan lidah, persembahan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lihat di Kisah pasal 2 ayat 46 dan 47. Ini adalah satu gaya hidup jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan ketika mereka mendapatkan keselamatan, khususnya orang-orang di luar Yahudi yang mendengarkan bahwa Tuhan sudah membuka pintu keselamatan untuk bangsa-bangsa.
dan mereka sangat bersyukur. Apa yang mereka lakukan tiap hari? Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 46 dan 47. Di situ ada satu kebiasaan yang mereka lakukan selain melakukan pejamuan, mereka juga melakukan sesuatu. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka bacakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang mereka lakukan? Selain melakukan perjamuan bersama atau komunion, mereka melakukan satu pujian, memuji Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika umat Tuhan berkumpul, bukan hanya untuk mengenyangkan hal-hal jasmani, tapi mereka meluapkan, menuliskan suatu pujian melalui lidah untuk Tuhan. Jadi ada suatu kebiasaan, satu gaya hidup. Jadi kalau kita runtut dari PL sampai PB sampai zaman gereja, bahkan seharusnya sampai saat sekarang, sebenarnya itu yang harus kita lakukan dengan lidah kita. Memberikan sacrifice of praise. Lidah yang memuji Tuhan. Lidah yang mengagungkan Tuhan. Lidah yang berterima kasih kepada Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa jadikan lidah kita menjadi satu pena yang seperti seorang juru tulis yang mahir. Tuhan katakan, persembahkanlah lidahmu ini untuk suatu pujian, suatu pengagungan untuk Tuhan. Yang memberikan kekuatan untuk orang lain, untuk kita sendiri, untuk orang yang mendengarnya. Sehingga orang itu menjadi kuat. Mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan lidah kita, lidah yang membawa puji-pujian di segala keadaan. Kalau kita lihat di Mazmur 45 ini adalah suatu nyanyian yang dinyanyikan oleh Bani Korah untuk raja. Dan Pak Ishak sudah jelaskan, bagaimana sudah jelaskan. Ini menggambarkan tentang Raja Yesus sebagai Raja. Yesus Raja yang diagungkan, dimuliakan. Misalnya seperti ayat ketiga dikatakan, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Ini sempat ditulis lagi, kalau nggak salah di PB ada kata-kata ini. Kau udah terelok di antara manusia. Dan di sini di ayat ketujuh misalnya katakan, tahtamu, kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tentang siapa? Tentang Yesus. Suatu pengagungan untuk Raja kita, Allah kita. Dan yang kedua, seharusnya kita mempunyai lidah yang membawa puji-pujian di segala keadaan. Kita bandingkan di Kisah pasal 16 ayat 25. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Di situ katakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Banyak sekali dalam keadaan-keadaan tertentu kita mulai malas. Kalau senang kita bisa memuji Tuhan. Kalau sedang berat hati, sedang susah, saya tidak mau puji Tuhan. Saya mau diam. Saya mau merenungkan kesedihan saya. Jadi pujian Tuhan itu mut-mutan. Kalau saya lagi senang, saya akan puji Tuhan. Kalau saya sedang diberkati, saya akan puji Tuhan. Kalau saya lagi susah, kalau saya lagi bad mood, kalau keadaan lagi nggak enak, kalau pendapatan sedang tekor, saya tidak akan memuji Tuhan. Jadi Tuhan itu dipuji bergantung keadaan kita. Jadi Tuhan ditentukan oleh kita. Itu berbeda dengan Daud. Nanti beberapa baca saja di Mazmur 103 ayat 2-5. Di situ Daud katakan, pujilah Tuhan senantiasa. Ingatlah kebaikan Tuhan. Waktu Tuhan menolong kita, ingatlah selalu apa yang engkau sudah lalui, kurang lebih begitu isinya. Apa yang engkau sudah lalui, apa yang Tuhan sudah perbuat padamu. Yang beberapa mungkin masih ingat, ketika Daud melawan Goliat, apa yang dibawakan oleh Daud?
Yang lain membawa pemikiran atau suatu perkataan yang mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan mereka semua mengatakan dengan kekuatan manusia. Kamu itu masih muda. Kamu itu tidak punya pengalaman. Kamu itu mana bisa menang melawan dia. Tapi Daud itu selalu memandangnya ke Tuhan. Dia katakan yang dia hadapi adalah barisan Allah yang hidup. Dia katakan, aku membawa tongkat Tuhan. Aku membawa nama Tuhan semesta alam. Itu yang Daud katakan. Apakah waktu itu keadaannya sudah baik? Belum. Di titik kritis saat itu. Goliat sudah kalau nggak salah 40 hari. Berulang-ulang tiap hari. Menjelek-jelekan Tuhan. Mengancam umat Israel. Keadaan kritis. Apakah Daud waktu itu katakan, ya memang kita ini bangsa yang lemah. Kita ini gak akan menang lawan Goliat. Tidak seperti itu. Daud katakan, aku datang dengan nama Tuhan. Nama Tuhan yang hidup. Nama Tuhan yang besar. Nah ini yang harus kita biasakan dalam kehidupan ini. Membawa satu pengagungan, selalu membawa suatu kebenaran dalam ucapan apa yang kita lakukan. Saya bukan berkata saya juga sudah jadi sempurna dalam hal ini. Kadang-kadang ketika ada satu ketakutan, tidak bisa terucapkan apa yang Daud katakan seharusnya. Setiap umat Tuhan itu mengingat kebaikan Tuhan. Dan selalu memuliakan Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang sulit. Tidak mudah. Tapi kita bisa belajar. Kita bisa membiasakan. Menggunakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Dalam kehidupan kita. Jadi kita harus jadikan lidah kita membawa puji-pujian dalam segala keadaan. Paulus dan Silas di penjara saat itu. Dipukul, disesah. Tapi mereka memuji Tuhan. Itu mereka lakukan. Bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Yang bagian B, jadikan lidah yang membawa kemuliaan bagi bangsa-bangsa. Kita lanjutkan. Kita lihat di pasal 25-26, sini menarik. Ketika Paulus dan Silas waktu itu menyanyikan puji-pujian, ada sesuatu yang terjadi. Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah ini coba perhatikan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bagaimana orang kita katakan, bagaimana seseorang bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan. Kelihatannya simpel. Paulus dan Silas hanya menyanyi. Hanya mengucapkan praise pada Tuhan. Puji-pujian. Tetapi orang mendengar. Orang lain mendengar. Kalau ibu baca selanjutnya, kepala penjara mendengar apa yang mereka nyanyikan. Suatu hari ketika saya sedang melatih musik, memainkan drum di rumah, saya pasang suatu lagu yang akan dipelajari dan itu ternyata cukup keras ternyata. Dan didengar oleh tetangga. Lalu anak saya berkata, tahu nggak tadi waktu dipasang, tetangga ikut nyanyi katanya. Padahal jelas tetangga itu bukan atau belum orang percaya. Saya cukup, waktu itu sempat pikir, kok bisa ya? Kok bisa ikut nyanyi gitu. Padahal jelas kata-katanya, itu ada satu pengagungan buat Tuhan, satu ucapan syukur untuk Tuhan, yang mungkin mereka pun tidak tahu, tidak mengerti. Tapi mereka bisa ikut menyanyikan. Dan di situ saya mendapatkan sesuatu. Ternyata ketika apa yang kita ucapkan, kita nyanyikan, orang mendengar, orang bisa mengerti Injil, orang bisa mendapatkan kabar baik di situ. Ada sesuatu yang disampaikan. Ada sesuatu yang membuat orang ikut memuliakan Tuhan, walaupun mereka tidak sadar. Walaupun mereka tidak mengerti, hanya ikut-ikutan. Hanya mungkin karena musiknya enak. Paulus dan Silas menyanyikan pujian. Tahanan lain mendengar. Kepala penjara mendengar. Menurut saya ini adalah suatu tulisan yang indah. Tulisan yang indah. Sebagai pena yang, seperti pena yang ditulis oleh seorang yang mahir. Puji-pujian. Seperti sesuatu yang simpel. Tetapi orang ikut mendengar. Orang ikut memuji. Nah kita lihat dampaknya. Yang ketiga, bagian C. Jadikan lidah yang membawa kabar baik atau sukacita. Kita lihat kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 32, itu kelanjutannya. Ketika
Paulus dan Silas menyanyikan pujian, memberitakan kebaikan Tuhan, apa yang terjadi? Satu orang dimenangkan. Kepala penjara dimenangkan. Lalu mereka memberitakan firman. Memberitakan firman. Ketika kepala penjara berkata, apa yang harus saya lakukan? Maka Paulus mengatakan, kamu harus menerima Kristus dan seluruh keluargamu akan selamat. Satu orang selamat, satu keluarganya selamat. Itu yang terjadi. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bukan yang main-main. Mungkin kita anggap lidahnya apa yang kita ucapkan ini sesuatu yang biasa. Tapi ada sesuatu kuasa, ada sesuatu yang powerful terjadi ketika firman diberitakan, ketika puji-pujian diberitakan, ketika kemuliaan dinyatakan. Satu orang dan seluruh keluarganya bertobat. Sesuatu yang luar biasa. Padahal situasinya tidak enak. Paulus dipenjara, dipukuli. Tapi responnya benar. Respon yang Paulus dan Silas lakukan benar. Ini terus terang, untuk saya sendiri pun sulit. Dalam keadaan seperti itu, apakah kita masih mempunyai hati yang mau punya kerinduan untuk orang lain, mengenal Tuhan. Sedangkan kita sendiri lagi sulit. Kita sendiri sedang masih pusing dengan urusan kita sendiri. Tapi kita lihat, Paulus Silas, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang tidak menguntungkan mereka, mereka sampaikan Injil, mereka sampaikan puji-pujian. Dan kita lihat hasilnya luar biasa. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah ini yang bisa saya bagikan. Jadi bagaimana kita bisa jadikan lidah kita seperti seorang penulis yang mahir. Yaitu ketika kita jadikan lidah kita. Yang pertama sebagai alat untuk mempersembahkan pena. Untuk menjadi pena persembahan kepada Tuhan. Dan yang kedua menjadi satu pena yang memuliakan Tuhan. Sebagai penutup saya ingatkan apa yang Daud katakan di Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ibu Bapak nanti bisa baca, tapi ini memberikan satu teguran dan juga peringatan, terutama pada saya juga. Daud katakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Dia memandang ke atas, dia memandang pada Tuhan. Dari mana datang pertolonganku? Aku melayangkan pandangan ke gunung-gunung, ke langit, ke atas, kepada Tuhan. Dan dia katakan, Tuhanlah yang menolong aku. Tuhanlah pertolonganku. Jadi fokusnya adalah Tuhan. Kita jadikan lidah kita menjadi alat kemuliaan untuk Tuhan. Diambillah renungan pagi hari ini boleh menguatkan kita, merubah kehidupan kita, dan setiap perkataan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.